Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu kejawen ajaran Nabi Ibrahim. Yang disebut Jawa adalah seluruh etnik Nusantara yang dulunya penghuni benua Atlantis sebelum dikirim banjir besar oleh Allah. Setelah banjir besar, benua ini pecah menjadi 17.000 pulau yang sekarang disebut Indonesia. Hanya beberapa etnik yang masih tersisa, selebihnya menjadi cikal bakal bangsa-bangsa dunia, antara lain bangsa India, Cina, termasuk Jepang, Eropa, Israel, Arab, dan India. Untuk lebih lengkapnya, silakan baca hasil penelitian Profesor Arsio Santos selama 30 tahun tentang benua Atlantis terbitan Gramedia. Yang jelas Bani Israel itu masih keturunan suku Jawa. Buktinya ibu kota Israel pakai nama Java Tel Aviv, dan mahkota Robi Yahudi yang menjadi imam sinagog memakai gambar rumah joglo Jawa. Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah moral atau akhlak. Maka dalam percakapan sehari-hari, apabila dikatakan seseorang orang Jawa, berarti orang yang tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun. Sebutan Jawa ini sejak dulunya dipakai untuk menyebut keseluruhan wilayah Nusantara. Penyebutan etnik-etnik sebagaimana berlaku saat ini adalah hasil taktik politik divide et impera para penjajah. Sejak zaman benua Atlantis, Jawa memang sudah menjadi pusat peradaban. Karena dari bukti-bukti fosil manusia purba di seluruh dunia, sebanyak 6 jenis fosil, 4 diantaranya ditemukan di Jawa. Menurut mitologi Jawa yang telah menjadi cerita turun-temurun, bahwa asal-usul suku Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati, di mana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan di India dan guru Buddha di Cina adalah Betara Guru Janabadra yang mengajarkan ilmu kejawen. Sejatinya, ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut di dalam Al-Quran yaitu Milatul Ibrahim, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam wujud Al-Quran dengan bahasa asli Arab. Dengan pernyataannya, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina, mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen kepada guru Janabadra dan mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan daerah asal mereka masing-masing. Di India mereka menamakan ajaran Hindu, dan di Cina mereka menamakan ajaran Buddha. Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha, dan Al-Quran, ternyata tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim, sedangkan Dewi Saraswati adalah Dewi Sarah yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab. Bukti lain bahwa ajaran Buddha berasal dari tanah Jawa adalah adanya prasasti yang ditemukan di candi-candi Buddha di Thailand maupun di Kamboja yang mengatakan bahwa candi-candi tersebut dibangun dengan mendatangkan arsitek dan tukang-tukang dari Jawa. Karena memang pada waktu itu orang Jawa dikenal sebagai bangsa tukang yang telah berhasil membangun Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Ternyata berdasarkan hasil riset lembaga studi Islam dan kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basya, dosen matematika Islam UIN Syarif Hidayatullah, bahwa sebenarnya Candi Borobudur adalah bangunan yang dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman, termasuk di dalamnya dari kalangan bangsa jin dan setan yang disebut dalam Al-Quran sebagai Arsy Ratu Saba. Sejatinya, Prince of Saba atau Ratu Balkis adalah Ratu Boko yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Sementara patung-patung di Candi Borobudur yang selama ini dikenal sebagai patung Buddha, sejatinya adalah patung model bidadara dalam surga yang menjadikan Nabi Sulaiman sebagai model dan berambut keriting. Dalam literatur Bani Israel dan Barat
bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa tukang dan berambut keriting. Tetapi faktanya, justru suku Jawa yang menjadi bangsa tukang dan berambut keriting. Perhatikan patung Nabi Sulaiman di Candi Borobudur. Hasil riset tersebut juga menyimpulkan bahwa suku Jawa disebut juga sebagai Bani Luqman karena menurut karakternya, suku tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Luqmanul Hakim sebagaimana tertera di dalam Al-Quran. Perlu diketahui bahwa satu-satunya nabi yang termaktub di dalam Al-Quran yang menggunakan nama depan Su hanyalah Nabi Sulaiman, dan negeri yang beliau wariskan ternyata diperintah oleh keturunannya yang juga bernama depan Su, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Susilo, serta meninggalkan negeri bernama Sleman di Jawa Tengah. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dari Nabi Daud yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai khalifah di bumi, yaitu menjadi penguasa dunia dengan benua Atlantis sebagai pusat peradabannya. Nabi Daud juga dikatakan sebagai raja yang mampu menaklukkan besi atau membuat senjata, yaitu membuat senjata dan gamelan dengan tangan. Beliau juga bersuara merdu dan juga menaklukkan gunung hingga dikenal sebagai Raja Gunung. Di Nusantara ini, yang dikenal sebagai Raja Gunung adalah Sailendra. Menurut Dr. Daud Yusuf, nama Sailendra berasal dari kata Saila dan Indra. Saila yang berarti raja dan Indra yang berarti gunung. Dari Indonesia lah pada suatu masa nanti akan bersatu sebuah kekuatan besar yang diinspirasi dari kekuatan spiritual Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad SAW yang akan memenangkan Islam atas Zionis Israel dan para pendukungnya, yang telah menyelenggarakan ekspedisi menjelajah negeri para nabi, situs Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di Jawa Tengah, dan situs Nabi Nuh di Jawa Timur, di mana di daerah ini terdapat kembaran Gunung Ararat di Turki, yaitu gunung tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Fosil perahu ini setelah diteliti oleh arkeolog Belanda menyimpulkan bahwa perahu tersebut terbuat dari kayu jati berkapur. Kayu ini hanya ada di Jawa. Setelah fosil kayu ini umurnya diukur melalui teknik isotopsi 14, ternyata Nabi Nuh hidup setelah zaman Nabi Ibrahim dan tempat tinggalnya di tanah Jawa. Tentu, fakta ini perlu diteliti lebih lanjut. Di samping itu, ada fakta lain tentang situs Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di Yerusalem sebagaimana dimuat majalah Times edisi 1 Februari tahun 2010 yang memuat pernyataan Raphael Grimberg, seorang dosen di Universitas Tel Aviv. Ia mengatakan, secara teori seharusnya Anda sudah mendapatkan sesuatu hanya setelah melakukan penggalian selama 6 minggu. Tapi kenyataannya, setelah dilakukan penggalian tanpa henti selama 2 tahun, tidak ada hasil apapun yang memuaskan.